Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua yang berbahagia? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Sebelum pelajaran dimulai, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan materi hari ini adalah akhlak terpuji, pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat meyakini pengertian sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Membiasakan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Setelah pembelajaran, siswa dapat menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pembelajaran, siswa dapat melatih sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Kelima, setelah pembelajaran, siswa dapat merinci hikmah, pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. 6. Dapat menyajikan pengalaman dalam menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. 7. Siswa dapat mendemonstrasikan pengalaman dalam menerapkan sikap pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. 8. Setelah pembelajaran, siswa dapat menunjukkan hikmah, pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Ayo kita amati, di situ ada gambar anak yang sedang belajar. Pantang menyerah, sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal. Situ ada lagi memberi tetangga atau memberi bantuan, tolong menolong. Yang ketiga adalah orang yang memegang ekor dari sapi. Yang pertama, pantang menyerah. Pantang menyerah artinya perbuatan yang terlarang atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan menyerah artinya tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi pantang menyerah adalah sikap tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mencapai tujuan. Menerapkan sikap pantang menyerah dengan cara menjadikan kegagalan sebagai cambuk untuk lebih semangat lagi dalam berusaha. Dengan semangat dan pantang menyerah, apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Ciri-ciri sikap pantang menyerah. Yang pertama adalah tetap berusaha dalam situasi apapun, mencari jalan keluar ketika ada kesulitan. Setiap usaha diawali dengan berdoa karena Allah yang menentukan segalanya. Yang D, kreatif dalam memecahkan masalah. Yang E, apabila gagal, selalu berusaha mencoba lagi dan lagi. Yang ketiga, cara melatih sikap pantang menyerah. A. Sering meminta semangat dari orang tua dan guru karena orang tua dan guru memiliki kelebihan banyak pengalaman, serta karena doa orang tua dan guru akan menjadikan kita, insya Allah, sukses dunia akhirat. B. Belajar dari kegagalan hari kemarin. C. Memiliki pikiran yang baik. Yang D. Memperbaiki diri. E. Berlatih untuk sabar dalam menghadapi masalah. Yang keempat, berani dalam menghadapi masalah. 2. Menambah rasa kepercayaan pada diri sendiri. C. Akan mencapai hasil yang diinginkan. D. Akan tumbuh menjadi lebih dewasa. Yang E. Selalu ingin mencoba jika gagal. Yang kelima, contoh sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari.
A. Bekerja keras untuk menyelesaikan tugas walaupun sulit. B. Berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik. C. Tidak cepat pesimis saat menghadapi suatu masalah. D. Bersabar ketika ada pekerjaan yang berat. E. Belajar lebih giat ketika mendapat nilai yang jelek. Hikmah pantang menyerah. 1. Kita mengakui adanya kelemahan dan keterbatasan, tapi tidak boleh menyerah. 2. Gunakan kelebihan yang Allah berikan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. 3. Tanamkan pada diri kita jiwa pantang menyerah. 4. Yakin dengan kemampuan kita. Dan yang kelima, berani mengambil resiko dengan perhitungan yang matang. 6. Berusaha terus-menerus. Dan 7. Setiap yang kita lakukan harus disertai dengan berdoa dan tawakal hanya kepada Allah. Yang B, materi yang kedua adalah pemberani. Pemberani menurut bahasa adalah atau disebut dengan syaja'ah, artinya sikap berani atau teguh. Sedangkan menurut istilah syaja'ah artinya keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan hal yang benar secara bijaksana dan terpuji. Lawan dari kata syaja'ah adalah tahawur yang artinya keberanian tanpa perhitungan atau nekat. Contoh menerapkan sikap pemberani yaitu Hamzah menolak temannya yang mengajak untuk mengambil barang yang bukan miliknya walaupun tidak ada orang lain yang melihat. Tapi Hamzah yakin bahwa Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya. Pertama, pengertian sikap berani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah dinamakan pemberani itu orang yang bergulat, sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya di waktu marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berani dalam berkata jujur, berani dan tabah membela kebenaran, berani dalam mengungkapkan kebohongan seseorang. D. Berani dalam berusaha dan belajar. E. Berani belajar kepada orang yang lebih tua. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap pemberani. Berjiwa besar atau sadar akan kemampuan diri sendiri. B. Tabah, tidak mudah goyah pendirian dan berkemauan keras atau sungguh-sungguh menerima semua akibat perbuatan yang dilakukan. C. Berhati tenang, tidak mengikuti nafsu dan tidak cepat marah. D. Memiliki kebesaran hati dan jiwa berani. E. Terus terang walaupun pahit dan teguh dalam memegang amanah. Sekarang, sikap yang akan ditunjukkan di sini adalah tolong menolong. Tolong menolong artinya saling membantu satu sama lainnya. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban penderitaan atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Maka dari itu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Tolong menolong yang bisa kita lakukan dalam bentuk apa saja sesuai dengan kemauan yang kita miliki. Misalnya, menolong dengan tenaga, kedua menolong dengan harta, ketiga menolong dengan memberikan ide atau pendapat, yang keempat menolong dengan kata-kata atau petunjuk. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong. Yang pertama, memiliki hati yang halus, sopan, dan tidak sombong. B. Memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. C. Selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. D. Setiap membantu orang lain didasari dengan perasaan ikhlas. Contoh sikap tolong menolong. Yang A. Menolong teman membersihkan kelas meskipun bukan jadwal piket. B. Menolong teman dengan meminjamkan catatan setelah sekolah atau
untuk disalin. D. Menjelaskan kepada teman mata pelajaran yang belum ia pahami. D. Menolong teman yang sakit untuk dibawa ke UKS. 4. Cara mengasah sikap tolong-menolong. A. Apabila ada yang meminta sedikit harta kepada kita, maka jangan sampai kita menolaknya selama kita mampu memberinya. B. Ketika melihat di sekitar kita ada yang membutuhkan pertolongan, maka saat itu juga kita harus menolongnya selama kita mampu. Hikmah tolong-menolong. 1. Disayang Allah dan Rasulullah. 2. Mendapat pahala. 3. Masalah sulit menjadi mudah. 4. Pekerjaan berat menjadi ringan. 5. Terjalin kerukunan hidup antar sesama. 6. Orang yang ditolong merasa senang. 7. Banyak teman dan mempererat tali persaudaraan. Demikian penjelasan dari Bu Abdin tentang pantang menyerah, pemberani, dan tolong-menolong. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.